Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam masuk episode 620. Dari wanita usia 40 tahun cerai. Salam Pak, saya seorang ibu yang pernah punya beban yang sangat berat. Saya mau tanya, kalau anak kita berbuat dosa, apakah orang berkata kasar seperti menghujat? Apakah itu tak berdosa Pak? Jadi saya benci dengan perkataan yang kasar Pak. Apakah saya berdosa Pak? Kalau anak kita berbuat dosa, apakah orang berkata kasar seperti menghujat? Apakah itu tak berdosa Pak? Berdosa. Menghujat itu berdosa. Ya mestinya kita tidak melakukan itu. Ya. Benci terhadap perkataan kasar harus. Tapi benci kepada orang yang mengucapkan perkataan kasar jangan. Ya, itu. Oke. Salam Om Era, saya mau bertanya, ada berita, ini NN usia 16 tahun ya. Salam Om Era, saya mau bertanya, ada berita-berita dari luar negeri tentang penampakan UFO atau alien. Apakah alien itu benar-benar ada atau tidak? Terima kasih Om. Selama belum ada berita resmi, baik dari pemerintah maupun orang yang berkompeten, kita lebih baik tidak menduga-duga. Ya, kita percaya saja pada isi Alkitab, itu sudah cukup menuntun hidup kita di jalan Tuhan. Amin. Dari wanita usia 28 tahun, Jakarta. Salam Pak Eras beserta tim. Sebelum saya bertanya, izinkan saya mengucapkan terima kasih buat Bapak dan juga tim atas kerja keras selama ini menjawab seluruh pertanyaan di Abam ini. Kiranya Bapak dan keluarga serta semua tim semakin diberkati Tuhan dan senantiasa dalam lindungannya. Tahun 2018 nenek saya meninggal dan waktu itu ada sebidang tanah dijual atas kesepakatan bersama keluarga. Tanah ini dulunya peninggalan nenek saya. Sewaktu itu jadinya mama anjurkan saya untuk membeli tanah ini daripada ke orang lain. Karena memang sewaktu itu uang tanah ini dipergunakan untuk pesta dan tidak ada keluarga yang mampu mungkin sewaktu itu Pak. Akhirnya saya beli Pak di daerah Sumatera. Oh ya Pak, papa saya meninggal saat saya usia 6 bulan. Saya 2 bersaudara, abang saya stay sama saya mama, tinggal dengan mama. Abang juga belum married, tanah itu dikelola abang dan mama. Yang jadi persoalan kakak dari papa ngotot mau tanah itu setengah untuk dijadikan rumah untuk anaknya. Anaknya laki-laki ada 5. Tapi dia hanya mau setengah. Mama tidak setuju karena itu tanah yang belikan saya Pak dan sudah dijelaskan ke mereka. Mama sedih sekali karena mereka selalu ingin tanah itu Pak. Apa yang harus saya lakukan Pak? Agar saya bisa memberi damai di keluarga kami. Saya memberi masukan ke mama kalau mereka mau tanah itu jangan setengah ya. Kalau mau semua sekaligus dan uang saya dikembalikan. Tapi mereka tidak mau, hanya ingin setengah saja. Mohon sarannya Pak.
keluarga ini jahat ya, benar-benar jahat. Jadi sebaiknya rumah tanah itu dijual. Lalu kamu bagi dia uangnya. Jangan beri izin, nanti akhirnya kan jadi masalah panjang. Tanah itu dijual saja, lalu kamu kasih mereka uang untuk kontrak rumah atau apa. Lakukan itu. Jangan beri mereka tinggal di situ, akhirnya akan jadi masalah berkepanjangan. Ya, jual saja tanah itu, lalu bagi mereka. Katakan baru tanah ini akan kami jual, kami juga butuh uang, uangnya bisa dipakai apa saja. Lalu bagi mereka. Lakukan ini. Nanti cari orang yang bisa membeli tanah itu. Ya. Oke. Saya kira cukup itu. Salam Pak Eras, ini dari wanita usia 29 tahun. Saya penjual barang kerajinan tangan yang dibentuk menjadi perhiasan. Saya mau bertanya apakah saya boleh menjual batu-batu kristal yang ada fungsi-fungsinya. Seperti misalnya ada batu fungsinya untuk dapat rezeki, dapat jodoh. Batu untuk sehat, batu untuk jauh dari energi negatif dan lain-lain. Saya pribadi tidak percaya fungsi dari batu itu karena saya hanya percaya sama Tuhan saja. Saya menjualnya hanya karena cantik ketika dijadikan perhiasan, tapi untuk promosi perhiasan itu saya harus menjelaskan fungsi-fungsi dari batu-batu itu. Apakah boleh dilakukan, Pak? Apakah itu termasuk saya membuat customer saya menjadi menyembah berhala? Saya bingung apakah saya boleh melanjutkan menjualnya atau berhenti menjualnya. Kamu boleh menjual tetapi tidak perlu mengatakan ini untuk rezeki atau untuk dapat jodoh. Ini untuk kesehatan bisa. Jika benar-benar batu itu memiliki energi positif. Menjauhkan diri dari energi negatif jika benar. Jika tidak, kamu harus mengatakan bahwa batu ini saya tidak percaya punya energi untuk bisa menjauhkan dari energi negatif. Tetapi banyak orang mempercayai begitu. Saya tidak suruh Anda mempercayai. Siapa tahu batu ini memang ada khasiatnya. Memang ada batu-batu yang punya khasiat bukan? Tapi untuk dapat rezeki dan jodoh bohong. Dan kamu bukan hanya membuat orang menyembah berhala, kamu bohong. Jadi jangan lakukan itu. Cukup menjadi perhiasan itu pun bisa membuat kamu tetap hidup. Ya, jualan batu untuk perhiasan tidak salah, tapi tidak usah harus bohong. Ya, amin. Salam Pak Eras, bagaimana saya menghadapi dan mendoakan suami yang satu, gampang terpancing emosi dan kalau emosi suka berkata kotor dan kasar. Suka bertentangan dengan mamanya. Sudah 5 tahun tidak bekerja, sakit serius yang tak dapat disembuhkan seumur hidup, minum obat rutin seumur hidup. Ini suami yang sakit dan frustasi. Jadi jangan banyak ngomong, jangan banyak bicara dengan suami seperti ini. Bertentangan dengan mamanya, kamu tidak usah ikut-ikutan. Dan minta hikmat Tuhan, jika kamu perlu bicara pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat dengan cara yang tepat. Roh Kudus akan tuntun. Sudah 5 tahun tidak bekerja, sakit serius, kamu yang harus mencari nafkah. Cukup ya. Berapa usiamu tidak kamu tulis, kamu punya anak atau tidak kamu tulis. Tapi nasihat saya ini sudah cukup untuk kamu. Dan bagaimana menghadapi dan mendoakan keluarga kami yang sering mengeluh merasa kekurangan, padahal sebenarnya tidak ada yang kurang. Dan menganggap saya saingan mereka. Kamu diam saja dan tunjukkan sikap hidupmu yang manis dan indah. Kamu menjadi kesaksian untuk keluarga yang sakit pada sakit itu. Ya, itu tantangan untuk kamu sekaligus akan mengkondisi kamu bertumbuh dewasa lebih baik. Mantap. Wanita usia 31 tahun. Salam, terima kasih Pak Eras dan tim Abam sudah menjawab pertanyaan saya di Abam 548. Boleh ya Pak mau tanya kembali tentang yang kemarin. Dia adalah mantan pacar saya Pak, 6 tahun lebih bareng. Ini yang saya anggap
Tetapi kalau dia sepertinya tidak karena omongan dari orang-orang, kalau dia sudah putus dari saya sebelumnya. Aku memang bodoh banget ya Pak. 2 kali aku di situasi yang sama. Masih mengira kami masih pacaran, tapi ternyata dia sudah dekat dan jadian dengan yang lain. Saat ditanya, dia bilangin kami sudah putus, padahal tidak ada ucapan selesai. Hanya selalu dijawab terserah. Saat kami bertengkar, dia sempat pacaran dengan yang lain dan kembali ke saya tahun lalu. Padahal tahun lalu kami sudah omongin tentang nikah. Ini yang saya tanyain terus dan saya tetap tanya ke dia mau lanjut atau udahan. Dan dia mengiyakan untuk nikah, katanya dia mau ke rumah, ternyata diulur-ulur nggak datang. Akhir tahun lalu saya masih menganggap kami pacaran. Masih ada kedekatan. Saya masih penuh rasa kecewa dan sedih setiap kali melihat mereka secara langsung atau lewat postingan mereka lagi bareng. Pak Eras sebelumnya bilang kalau saya harus bisa tetap menyapa mereka pasti tidak terjadi apa-apa. Maaf ya Pak, sampai sekarang saya belum mampu buat menyapa atau bersikap baik dengan mereka. Oke. Saya mau kasih tahu kepada kamu ya nak, umurmu 31 tahun tapi kamu bodoh sekali. Kamu bukan bodoh, tapi bodoh sekali. Kalau kamu mau cerdas, kamu jangan hubungan lagi dengan pria ini. Dia tidak jujur, dia pembohong, dia munafik, dan dia kejam. Dia bisa mengaku putus, padahal belum putus, dan dia jalan dengan orang lain. Bodohnya, kamu masih punya kedekatan dan hubungan-hubungan khusus dengan dia. Kamu sangat bodoh. Kamu akan celaka kalau jalan dengan pria semacam ini. Kamu harus putus dan jangan lagi memiliki hubungan sama sekali. Kamu delete nomornya dari handphone kamu. Ya, bisa-bisanya loh kamu minta kepastian mau menikah lagi kapan. Pria begini sudah tidak bisa diharapkan nak. Ya, dia janji mau datang diulur-ulur. Dia hanya mau tubuhmu dan menikmati tubuhmu, tapi tidak menikmati kebersamaan dalam Tuhan untuk hidup bersama. Dia tidak bisa diajak hidup bersama. Awas kalau kamu masih terus hubungan sama dia, kamu akan celaka. Oke, sekarang dari seorang usia 54 tahun di Belanda, perempuan. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kerinduan saya ingin semakin dekat dengan Tuhan Yesus melalui ABAM yang dipimpin Pendeta Eras. Kerinduan saya bisakah khotbah Pak Eras disertai teks terjemahan bahasa internasional, khususnya bahasa Belanda, agar berkat Tuhan yang disampaikan Pak Eras lebih banyak lagi membawa jiwa-jiwa terutama para suami, wanita-wanita Kristen di negeri Belanda. Aduh, ini ide yang bagus. Sebenarnya sudah diterjemahkan di beberapa bahasa. Tetapi saya tidak tahu bahasa Belanda apa sudah atau belum. Ini masukan yang bagus. Kemudian ada staf di sini diingatkan ini. Ini serius ini ya. Ini penting. Kepada Anda mungkin juga bisa membantu kami jika ada memang punya orang yang ahli dalam bahasa. Bisa bahasa Belanda tapi juga bahasa Indonesia dengan baik. Pertanyaan kedua, saya ingin ikut doa pagi dan jika diizinkan saya ingin didoakan khusus oleh Bapak Eras. Saya juga ingin membeli buku mengenai perceraian. Oke. Nanti biar diperhatikan ini. Tuhan memberkati kekasih ibu usia 54 tahun di Belanda ini. Namanya kusebut di dalam pikiranku. Bapak tolong agar bertumbuh dalam iman dan takut akan Allah. Amin. Dari pria usia 43 tahun, saya ingin bertanya mengenai Roh Kudus, Roh Kristus yang tertuang dalam ayat Roma 8:9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu.
Jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Bagaimana kaitannya dengan Tritunggal? Apakah roh Kristus dan roh kudus itu berbeda? Oke. Di dalam Roma itu ada kata roh, roh Allah, roh Kristus. Ya. Sebenarnya roh Kristus itu bicara mengenai kehidupan seorang yang sudah dipimpin roh Allah sehingga memiliki pikiran perasaan Kristus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Begitu Galatia 2, 19 dan 20. Artinya dia memiliki karakteristik sifat-sifat yang juga dimiliki Yesus. Inilah maksud Filipi 2 ayat 5 sampai 7 serupa dengan Yesus. Orang yang memiliki roh Kristus artinya memiliki karakter sifat Kristus, milik Kristus. Sebab kalau sifat-sifat seseorang tidak sesuai atau tidak sama dengan sifat-sifat Yesus, dia berarti dimiliki dunia atau yang lain. Roh di sini bukan hanya berarti pribadi, tetapi menunjuk spirit atau gairah. Dalam teks aslinya tidak ada huruf besar, huruf kecil. Jadi roh di situ pneuma juga bisa berarti gairah atau spirit. Tuhan memberkati. Dari pria usia 65 tahun, duda, momong cucu. Terima kasih atas jawaban Bapak di Abam 566. Kali ini mohon izin penjelasan Yohanes 12, 30, 32. Yohanes pasal 12, 30, 32. Saya baca ya. Oke. Yohanes 12, 30, 32. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Ya. Ini peristiwa ya terjadi, Yesus memberitakan kematiannya ya. Maksud suara itu telah terdengar bukan karena aku melainkan oleh karena kamu. Ini maksudnya adalah bahwa kalau Yesus sudah percaya Bapa, tapi murid-muridnya harus mendapatkan verifikasi bahwa Yesus memang berasal dari Allah. Ya. Jadi ketika terdengar suara aku telah memuliakannya dan aku telah memuliakannya lagi, artinya bahwa Yesus akan masuk ke dalam penderitaan dan itu kemuliaan. Dan itu dinyatakan oleh Bapa supaya murid-muridnya percaya bahwa dia adalah Mesias. Lalu ayat 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang ini juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Jadi maksudnya bahwa dalam waktu dekat Yesus akan mati di kayu salib, tetapi bangkit dan itu merupakan penghakiman bagi kuasa kegelapan, karena sejak itu kuasa kegelapan tidak berkuasa lagi. Yang menarik saudara sekalian, ya, kalau saya menjelaskan soal kuasa Lucifer, saya menyinggung mengenai hal ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar. Artinya sejak Yesus bangkit, iblis tidak mendapat tempat lagi di dalam kerajaan surga. Firman Tuhan mengatakan bahwa yang bisa mengalahkan iblis itu hanya darah anak domba dan kesaksian orang yang tidak menyayangkan nyawa. Jadi kematian Yesus di kayu salib membuat iblis tidak mendapat tempat lagi di kerajaan surga. Oke, itu jawabannya. Sekarang dari wanita usia 46 tahun, ini ada di luar negeri juga. Yang terhormat Pendeta Erastus, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas dibacakannya curahan hati saya ini. Dahulu saya bukan seorang Kristen.
Sewaktu kecil saya memiliki kemampuan gaib melihat tembus pandang dengan menggosokkan jari atau telapak tangan di atasnya. Dan beberapa kemampuan yang lain. Setelah remaja saya tidak mau menjadi aneh dan kemampuan itu hilang. Pada umur 19 tahun saya bermimpi didatangi dua makhluk seperti manusia yang mengaku sebagai penjaga yang ditugaskan oleh leluhur saya. Ketika saya ceritakan pada orang tua, mereka mengatakan kalau saya mendapatkan berkah dari almarhum kakek buyut yang adalah orang sakti. Sejak itu saya selalu dimudahkan dalam mendapatkan keinginan saya. Jika menginginkan sesuatu, saya mendapat petunjuk melalui mimpi atau penglihatan langsung. Pada usia 29 tahun saya mengenal kebenaran dan dibaptis. Setelah dibaptis saya hidup normal, menikah, memiliki 2 anak, dan tinggal jauh dari orang tua agar tidak diintimidasi karena pindah agama. Saya berusaha hidup benar dan aktif dalam pelayanan di gereja. Saya tidak pernah bercerita pada siapapun. Tapi suatu hari seorang pendeta melihat kalau ada roh jahat yang mengikuti saya. Beliau menawarkan pelepasan, tapi saya tidak mau karena saya merasa hidup sudah baik dan tidak pernah ada mimpi atau penglihatan gaib lagi. Namun saya kembali bermimpi-mimpi aneh. Beberapa waktu lalu didatangi makhluk-makhluk yang membujuk saya untuk datang pada mereka dan mengatakan kalau mereka setia pada perjanjian. Saya mengatakan kalau saya tidak pernah membuat janji apapun dan menolak mereka. Puncaknya saya bermimpi didatangi banyak sekali makhluk-makhluk seperti manusia, tapi ada satu yang lebih besar dan penuh wibawa sebagai pemimpin. Pemimpin itu mengatakan kalau saya adalah miliknya karena sudah ada dalam perjanjian antara dia dengan leluhur saya. Dan itu tidak bisa dibatalkan kecuali saya mati. Sambil dia mengangkat badan saya di bagian leher sehingga saya merasa tercekik. Makhluk itu juga mengancam jika saya memutuskan perjanjian, maka anak-anak saya akan diganggu karena perjanjian itu masih berlaku sampai 3 keturunan lagi. Ini kemungkinan memang Anda terikat. Ada kuasa kegelapan yang mengikuti Anda. Pendeta yang melihat kuasa gelap mengikuti Anda itu bisa benar. Dan Anda membutuhkan pelayanan pelepasan. Saya kira pendeta yang diberi Tuhan penglihatan itu bisa melepaskan Anda. Saran saya, didoakan saja. Hidup Anda belum wajar. Hidup Anda ada yang salah. Perjanjian dengan kuasa gelap itu bisa diputuskan. Bisa dipatahkan. Perjanjian dengan roh leluhur bisa dipatahkan. Di Sekolah Tinggi Teologi Ekumene itu ada ratusan mahasiswa. Ya, semua mahasiswa jumlahnya 907. S1, S2, S3. S1 paling banyak, yang tinggal di asrama saja sudah 500 kira-kira. Di antara mereka ada yang pernah, ya, maksud saya di antara mereka adalah orang tua yang pernah mengadakan perjanjian dengan kuasa gelap atau mereka diberi pengasuh atau penjaga. Banyak saya sudah melepaskan mereka, ya. Ya banyak itu relatif tapi pasti lumayan ya jumlahnya. Saya lepaskan mereka. Nah, jadi ini bisa ada terjadi. Lakukan itu. Datanglah ke pendeta itu dan minta supaya kamu didoakan atau dilepaskan. Oke, pelayanan pelepasan seperti itu kami lakukan di tempat kami. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 41 tahun sudah menikah. Saya mau tanya kapan anak-anak boleh melakukan baptisan air? Apakah baptisan air boleh dilakukan lebih dari 1 kali? Bapak Erastus kapan bisa hadir untuk pelayanan di GSKI Rehoboth Surabaya? Saya jemaat GSKI Surabaya Pak Eras. Keluarga kami sangat diberkati sekali dengan firman-firman yang disampaikan Bapak Erastus. Sampai anak saya yang paling kecil umur 11 tahun ikut terpulihkan dan mulai rajin baca Alkitab lagi. Yang awal-awal dia sudah membaca mungkin cuman
rutinitas, sekarang dia benar-benar bisa merasakan butuh sama Tuhan dan menyadari bahwa sekarang sudah akhir zaman. Dia mau mempersiapkan dari sekarang, dia takut nanti meninggal, apa yang mau dipersembahkan buat Tuhan. Saya sangat bersyukur, Pak. Ini lebih dari harta yang di bumi yang diterima. Ya, terima kasih. Kapan anak-anak bisa dibaptis? Ketika anak-anak punya komitmen untuk meninggalkan manusia lama dan mau hidup dalam hidup yang baru, bisa dibaptis. Biasanya di atas 12 tahun, ya. Oke, nanti sudah dirancang untuk bisa khotbah di GSKI Rehoboth. Kebetulan 2 hari yang lalu baru bertemu gembala GSKI Rehoboth, Pendeta Roni Runtu Kahu. Dan tentu sudah bercakap-cakap untuk pertemuan itu. Oke, maaf tadi ada yang kepotong belum saya baca tentang perjanjian itu. Ya. Dia berkata kepada makhluk itu, Tuhan pencipta saya, dialah pemilik saya, kamu pencuri. Lalu ibu ini terbangun, anak-anak juga takut tidur, sering diganggu, bayangan hitam. Ini pendetanya ibu ini logika, dia sehingga tidak percaya hal itu. Mungkin pendeta Anda bukan logika, dia tidak berani. Ada pendeta-pendeta yang tidak berani melakukan pelepasan, dia punya alasan itu tidak logik. Pendeta Anda salah kalau sampai tidak mau mendoakan Anda. Ya ini ibu yang tadi ya, yang ada kuasa gelap. Cari pendeta yang mau mendoakan ya. Kalau Anda ke Jakarta, saya doakan. Oke, ibu yang tadi ada kuasa kegelapan itu perjanjian ya. Oke. Soal baptisan sudah saya jawab. Anak umur 11 tahun ini luar biasa. Sudah ikut mamanya mencari Tuhan. Dari ibu rumah tangga ya. Umur tidak jelas di sini, tidak ada tulisannya. Salam, saya ingin sedikit bercerita. Saya seorang ibu rumah tangga dari Jawa. Saya ke Jakarta, kerja ngurus oma dan setiap minggu selalu ikut antar ke gereja. Mendengarkan khotbah Pak Erastus, saya nangis padahal saya seorang muslim. Tuhan memberkati ibu, bisa mendengarkan khotbah saya lalu menangis, itu berarti Tuhan menjamah ibu. Allah menjamah ibu. Ya, Tuhan memberkati. Dari pria di Sulawesi Tengah. Salam Pak Erastus, maaf saya mau tanya, bolehkah pendeta menikahkan jemaat yang sudah cerai hidup, kemudian cari pasangan baru? Apakah pasangan baru ini bisa dinikahkan? Jemaat ini sebelumnya di gerejanya tidak diajarkan tentang perceraian, karena pendetanya pun ada yang cerai hidup, nikah lagi. Wow. Jelas perkawinan Kristen itu perkawinan sekali untuk selamanya dan tidak boleh cerai. Tetapi ada kasus-kasus khusus, misalnya lakinya kabur, pergi, menikah lagi, punya anak, dan lain sebagainya. Kasus seperti ini tidak bisa dipecahkan dengan data-data yang tidak lengkap. Tapi tentunya kepada Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, jangan sembarangan memberkati orang menikah. Jangan sembarangan. Ya, Anda akan menjadi batu sandungan, apalagi kalau menikahkan pasangan yang masih terikat perkawinan. Anda bisa diseret ke pengadilan. Ya, Tuhan memberkati. Wanita usia 48 tahun sudah cerai hidup, tidak punya anak. Salam Pak Erastus, Pak Eras, saya mau minta nasihat. Saya punya teman wanita umur 60 tahun belum menikah. Orangnya cepat emosi, bermusuhan dengan beberapa teman di gereja. Dia juga sangat boros. Pengeluaran selalu melebihi gaji. Saya rindu dia bisa mendengar suara kebenaran. Tapi setiap kali dikirimkan renungan atau khotbah, dia selalu bilang, kita tidak layak kirim yang beginian, Bu. Hidup kita belum bagus. Kadang dia juga tersinggung dengan khotbah di gereja. Bagaimana cara membantunya, Pak? Terima kasih. Yang pertama, apakah Tuhan benar memberi kamu beban untuk melayani dia? Kalau punya,
kamu berdoa minta hikmat. Saya tidak bisa memberi nasihat karena ini benar-benar khusus atau khas. Wanita ini sakit. Dengan umur 60 dan karakter seperti ini, dia jiwanya sakit. Dan menurut saya ini berat sekali. Tapi bukan berarti harus ditinggalkan. Minta hikmat Tuhan agar tahu bagaimana menangani manusia seperti ini. Ya, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.